Assalamualaikum brother and sister. Hey, what's up guys? Welcome back to your lovely channel Hari Art in Draw Story channel. If you're not from Indonesian, you can turn on the subtitle on my videos in future YouTube. If you use computer, you can turn on the icon subtitle, then click gear button or setting and choose English language. But if you use handphone, you just click 3 point on setting and choose subtitle. After this, you can ask for your language. You just fill in the comments in the comments column and don't forget to click subscribe button, okay? Di Draw Story kali ini, aku mau bercerita tentang asal-usul dan misteri permainan yang melegenda, yaitu permainan Charlie Charlie, yang merupakan permainan yang mirip dengan jelangkung, tapi ala barat. Dari mana permainan ini berasal? Meskipun sampai saat ini belum diketahui jelas dari mana asalnya, Charlie Charlie atau juga diejak Charlie Charlie memiliki sejarah panjang sebagai permainan sekolah di lingkungan yang berbahasa Spanyol. Secara tradisional, versi ini dengan pensil yang disilang yang disebut Juego de la Lapicera. Bahasa ini adalah sebuah istilah memunculkan banyak hal menyeramkan bila kita mencarinya di Google. Dan Charlie Charlie adalah permainan yang berbeda, alias hanya bermain dengan pensil dan kertas. Dari sana, pengguna media sosial di Republik Dominika mulai mengunggah di Twitter, Instagram, dan Vine tentang permainan ini pada pertengahan Mei 2015 silam. Frasa Charlie Charlie tren di Twitter Dominika dan menyebar di web negara-negara berbahasa Spanyol. Jadi, meskipun menggunakan bahasa Spanyol pada awalnya, tapi tetap diragukan kebenarannya bahwa permainan ini berasal dari Spanyol. Lalu, kalian pasti bertanya, kenapa permainan ini harus bernama Charlie? Siapa Charlie sebenarnya? Dari berbagai sudut internet berbahasa Spanyol yang berbicara dan menjelaskan, diperoleh asal-usul Charlie yang sebenarnya. Charlie adalah seorang anak yang memiliki cacat, yaitu tidak dapat berbicara, yang telah bunuh diri entah gara-gara depresi atau apapun. Dia bunuh diri dengan menabrakkan dirinya sendiri ke mobil yang sedang melaju kencang. Dan kini Charlie menjadi arwah penasaran yang bergentayangan. Tapi entah dari mana ini gagasan datang, tapi menurut masyarakat sekitar, pada zaman dahulu yang dipercaya dengan adanya aura mistis pada permainan ini. Jadi, saat Charlie menabrakkan dirinya pada mobil yang sedang melaju kencang hingga mengakibatkan dia meninggal, posisi Charlie saat itu sedang memegang pensil dan kertas yang bertulisan, "Aku hanya ingin bermain." Mungkin hal itulah masyarakat sekitar yang percaya dengan hal mistis. Akhirnya membuat sebuah permainan dengan menggunakan nama Charlie sebagai media penghubung antara dunia gaib dan dunia nyata. Sebenarnya tidak ada yang melarang bagi siapa saja yang penasaran dan ingin mencoba bagaimana bermain Charlie Charlie, walaupun aku tidak merekomendasikan untuk mencobanya, tapi bagi kalian yang penasaran ingin mencobanya, maka aku akan memberitahu bagaimana cara bermain permainan Charlie Charlie pensil ini. Sebenarnya cara bermain Charlie Charlie pensil ini cukup sederhana. Kalian bisa melakukannya di mana saja, bahkan jika kalian ingin melakukannya di meja manapun bisa. Beberapa peralatan yang dibutuhkan juga sangat sederhana, yaitu hanya selembar kertas, 2 buah pensil, dan sebuah kamera perekam. Ya, hanya itu saja. Berbeda dengan jelangkung yang harus menyiapkan beberapa media ritual lainnya. Bagi kalian yang pengen tahu asal-usul jelangkung, bisa diklik di tombol rekomendasi. Nah, kembali pada cerita bermain Charlie, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu siapkan kamera untuk merekam sebagai dokumentasi kalian. Terserah, mau kamera dari smartphone, kamera digital, ataupun alat perekam lainnya yang bisa dipakai untuk merekam. Langkah kedua, yaitu siapkan 2 buah pensil yang masih panjang dengan ukuran pensil yang masih sama, atau bisa juga menggunakan 2 buah sumpit jika kalian mau. Jika darurat, bisa menggunakan kayu dari bambu atau batang apapun, asalkan besaran yang panjangnya kira-kira sepanjang pensil atau sama panjangnya. Langkah ketiga yang dilakukan yaitu siapkan selembar kertas kosong, lalu bagilah menjadi 4 bidang area
atau melipatnya, tapi bisa juga dengan memberi garis lurus di tengah panjang dan lebar kertas itu dengan menggunakan pensil atau pulpen sebagai pembatas 4 sudut. Setelah itu, tuliskan pada 4 sudut tersebut dengan kata tidak atau no dan iya atau yes. Langkah kelima yaitu tempatkan 2 pensil yang telah disiapkan dengan cara menyilangkan pensil tersebut secara tumpang tindih posisinya, melintasi pada setiap sumbu bagian tengah. Dan langkah terakhir yaitu nyalakan kamera dan rekam aktivitas selama bermain Charlie pensil tersebut sebagai dokumentasi. Dan arahkan kamera pada kertas yang telah ditaruh pensil dan diberi tulisan. Lalu katakanlah secara perlahan dan konsentrasi, Charlie, apa kau di sini? Atau Charlie, are you there? Atau katakanlah Charlie, apakah kau nyata? Atau Charlie, are you real? Jika berhasil melakukannya, maka pensil akan bergerak atau bergeser ke area iya pada kertas yang disiapkan. Mungkin kalian akan kaget atau bahkan menjerit, tapi tenangkanlah diri kalian, karena itu menandakan bahwa permainan ini telah berhasil. Lalu, ajukan pertanyaan lainnya yang hanya dapat dijawab ya atau tidak. Jangan kalian mencoba untuk mengajukan pertanyaan tentang cinta, kematian, dan uang, yang menurut legendanya Charlie tidak akan menjawabnya. Lagi pula, jika dijawab, mungkin hal itu hanya akan membuat diri kalian terpengaruh akan halusinasi dalam permainan Charlie ini. Jadi, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang enteng dan menyenangkan lainnya. Setiap yang dimulai pasti harus ada akhir, dan kalian pasti juga bertanya, bagaimana cara mengakhiri permainan supranatural Charlie pensil ini? Biasanya pemain yang melakukan permainan ritual ini akan menanyakan, Charlie, bolehkah saya mengakhiri permainan? Jika kalian ingin mengakhiri permainan ini, apapun jawabannya, entah itu ya ataupun tidak, kalian akhiri saja permainan ini dengan mematahkan kedua pensil tersebut dan membuangnya. Lalu bakarlah kertas permainan tersebut. Maka permainan Charlie pensil pertanda telah berakhir. Konon, menurut legenda populer, Charlie menghantui pemain yang telah gagal untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum mereka keluar atau ingin mengakhiri dari permainan. Dan bisa ditebak juga, banyak orang yang tidak menyukai hal-hal tentang anak yang memanggil setan. Namun, jika pertanyaan itu tidak tepat menggambarkan kalian, menurut banyak orang, Charlie dapat membuat kasus pembunuhan menjadi studi dalam tingkat penyebarannya, juga menjebak kalian dalam permainan ini sampai permainan ini kalian akhiri. Dan bagaimana hal-hal yang bergerak keluar masuk dari bahasa budaya online, serta hingga sekarang permainan ini masih menjadi misteri yang telah tersebar di seluruh dunia. Percaya atau tidak, itu tergantung dari diri kalian. Atau mungkin kalian bisa membuktikannya sendiri jika mau. Nah, mungkin segitu aja guys, true story aku kali ini tentang asal-usul Charlie pensil. Semoga kalian semua selalu terhibur, mendapatkan pengetahuan baru, dan yang paling penting dari video true story ini, selalu ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Serta nantikan juga ya updatean dari channel ini setiap hari Rabu dan Sabtu. Thanks for watching brother and sister. See you next time. Stay watching, stay positive, always enjoy. Aku Hari, cabut dulu. Bye, semangat. Salam gambar menggambar true story. Yeah.